Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam atas Rasulullah. Tak ada dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Kali ini saya akan membabar 9 jenis roh manusia menurut ilmu makrifat. Pada diri manusia terdapat 9 jenis roh. Masing-masing roh mempunyai fungsi yang tersendiri. Kesemua 9 jenis roh yang ada pada manusia itu adalah seperti berikut. Satu, roh idafi. Roh yang sangat utama bagi manusia. Roh idafi juga disebut jauhar awal suci. Karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Apabila roh tersebut keluar dari tubuh, maka manusia akan mati. Roh ini sering disebut nyawa. Roh idafi merupakan sumber untuk roh-roh lainnya. Tetapi sebaiknya kalau salah satu roh lain yang keluar dari tubuh, maka roh idafi tetap akan tinggal di dalam jasad dan manusia itu tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi, tentu akan dapat menjumpai roh ini dengan penglihatannya dan wujudnya mirip diri sendiri, baik rupa maupun suara serta segala sesuatu sebagai berdiri di depan cermin. Meskipun roh-roh yang lain juga demikian, tetapi kita dapat membedakannya dengan roh yang satu ini. Alamnya roh idafi berupa nur terang, benderang ya, dan rasanya sejuk, tentram, bukan dingin. Tentu saja kita dapat menjumpainya apabila sudah mencapai tingkat insan kamil. Yang kedua, roh rabani, roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idafi. Alamnya roh ini ada dalam cahaya kuning dan diam tidak bergerak. Apabila kita berjaya menjumpai, maka kita tidak mempunyai kehendak apa-apa ya. Hati juga terasa tentram, tubuh tidak merasakan apa-apa. Yang ketiga, roh rohani. Roh ini juga dikuasai oleh roh idafi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki dua kehendak yang berbeda. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tidak menyukainya. Roh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roh inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu sukiyah, nafsu mulhamah. Jika manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Karena semua nafsu manusia itu roh rohani yang mengandalkannya atau mengendalikannya. Maka kalau manusia sudah dapat mengendalikan roh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Roh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat di mana pandangan kita tempatkan, di situ roh rohani berada sebelum kita dapat menjumpainya. Terlebih dahulu kita akan terlihat bermacam-macam cahaya bagai kunang-kunang. Setelah cahaya-cahaya ini menghilang, barulah muncul roh rohani itu. Yang keempat, roh nurani. Roh ini di bawah pengaruh roh idafi. Roh nurani ini merupakan pembawa sifat terang. Karena adanya roh ini menjadikan manusia yang dimaksudkan itu jadi terang hatinya ya. Jika roh nurani meninggalkan tubuh,
maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan pikirannya juga gelap. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah, ya. Maka apabila manusia dipengaruhi roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tentram, perilakunya pun baik dan terpuji, air mukanya bercahaya, ya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak bersangka buruk apabila ditimpa kesusahan, suka sedih, bahagia dan menderita dipandang sama sesama, ya. Yang kelima, Roh Kudus, roh atau roh suci, roh di bawah kekuasaan roh idafi juga. Roh ini mempengaruhi orang yang mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan percayaan yang dianutinya. Yang keenam, roh rahmani atau rohmani, ya, roh di bawah kekuasaan roh idafi juga, ya. Roh ini juga disebut roh pemurah karena diambil dari kata rahman yang artinya pemurah. Roh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi, ya. Dan yang ketujuh, roh jasmani, roh yang juga di bawah kekuasaan roh idafi. Roh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia, ya. Karena adanya roh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar dan lain-lain. Apabila roh ini keluar dari tubuh manusia, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan wujud kita, ya, hanya berwarna merah. Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah dan nafsu haiwani. Nafsu haiwani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang, misalnya pemalas, suka bersetubuh, serakah, mau menang sendiri, pentingkan diri dan sebagainya. Dan 8, roh nabati, roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Roh ini juga di bawah kekuasaan roh idafi, ya. Yang ke-9, roh rewani, roh yang menjaga tubuh, ya, yang menjaga tubuh kita. Apabila roh rewani keluar dari tubuh kita, maka orang yang berkaitan akan tidur apabila masuk ke tubuh orang tersebut akan terjaga. Apabila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia, ya. Roh rewani ini juga di bawah kekuasaan roh idafi. Jadi kepergian roh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh roh idafi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh kita sangat dekat hubungannya dengan roh-roh idafi, ya. Itulah pembabaran 9 roh yang ada dalam tubuh manusia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya admin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.